Sosiologi dengan NIM 230307779. Prodi saya Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Perkenalkan, nama saya Pasyuna Pitasari dengan NIM 2303070097 dari Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Perkenalkan, nama saya Citra Farah Bila Al-Syafa, NIM 2303040077 dari Prodi Ilmu Geografi. Perkenalkan, nama saya Asal Dewangkara dari Prodi Sastra Inggris dengan NIM 23020501117 dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Nurma Hidayati dari Prodi Sastra Inggris kelompok 9 dengan NIM 2302050049. Halo, saya Luki Malik Nutugahu dari kelompok 9 mata kuliah Bahasa Indonesia semester 2 NIM 23020410101. Terima kasih. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian tentang artikel. Seperti yang kita tahu, artikel adalah suatu karya tulis yang membahas suatu permasalahan yang sedemikian rupa hingga pada akhirnya menjadi topik utama. Secara umum, tujuan dari kepenulisan artikel adalah untuk mendidik, mempengaruhi, membujuk, memberi informasi dan menghibur, serta mempublikasikannya baik di media cetak maupun online. Penulisan artikel sendiri ditujukan untuk umum, dan pembahasan dari artikel ini berisikan pembahasan tentang topik tertentu yang pastinya sedang dibahas. Untuk pengertian artikel menurut para ahli pun bermacam-macam. Yang pertama, menurut KBBI, artikel adalah suatu bentuk karya tulis yang ditulis seluruhnya sebagai karangan yang tercantum dalam majalah atau surat kabar. Yang kedua, menurut Sumandiria, artikel adalah gaya penulisan lepas yang berisi opini. Artikel ini biasanya membahas topik yang bersifat nyata dan kontroversial, serta memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, membujuk, menghibur pembaca untuk menginformasikan. Yang ketiga, menurut Ryland E. Wolseley, artikel adalah tulisan panjang, tidak terbatas yang dimaksudkan untuk menyampaikan gagasan dan fakta untuk mendidik, menghibur, dan membujuk. Yang keempat, ada Longman Pitman Office Dictionary. Menurut Longman, artikel adalah non-fiksi dengan format biasa, merupakan bagian bebas dari surat kabar, majalah, dan media cetak lainnya. Yang kelima, menurut Al-Aqli. Menurut Al-Aqli, artikel adalah karya tulis yang ditulis oleh satu orang atau lebih dari suatu disiplin ilmu yang pembahasannya lengkap, tidak berbelit-belit dan mendalam, sehingga yang membaca dapat menemukan intisari dari karangan yang ditulis. Jadi dapat disimpulkan bahwa artikel sendiri merupakan sebuah karya tulis yang berisikan gagasan, ide, maupun opini yang dipublikasikan melalui beberapa media. Setelah kita mempelajari tentang pengertian artikel, kemudian kita akan beralih mempelajari tentang jenis-jenis artikel. Di sini ada beberapa jenis artikel. Yang pertama itu ada artikel deskriptif, kemudian yang kedua ada artikel prediktif, yang ketiga ada artikel preskriptif, yang keempat ada artikel eksploratif, dan yang kelima ada artikel eksplanatif. Nah, untuk artikel deskriptif ini berupa artikel yang ditulis untuk menggambarkan sebuah permasalahan yang sedang terjadi dalam masyarakat. Biasanya artikel ini banyak ditemui seperti berita-berita yang hot, berita-berita terbaru yang berisikan sebuah penjelasan tentang berita tersebut. Contohnya itu seperti berita tentang aksi tawuran, berita tentang kenakalan remaja, ataupun yang lainnya. Kemudian ada artikel prediktif. Untuk artikel prediktif ini, artikel yang sifatnya itu akan atau belum terjadi.
menurut analisis si penulis. Jadi artikel prediktif ini sesuai dengan namanya, yaitu prediksi atau perkiraan yang dimana kita belum tahu hasil pastinya. Untuk artikel prediktif ini contohnya itu seperti prediksi tentang skor pertandingan sepak bola, kemudian artikel perkiraan cuaca. Selanjutnya itu artikel preskriptif. Untuk artikel preskriptif ini berisi sebuah paduan kepada pembaca tentang kegiatan atau aktivitas tertentu yang akan dilakukan. Untuk contohnya itu seperti tutorial memasak ataupun paduan untuk mendaftar email. Selanjutnya artikel eksploratif. Untuk artikel eksploratif ini artikel yang dibuat untuk memaparkan sebuah hasil yang berupa fakta dari sudut pandang si penulis. Untuk contohnya itu seperti makalah penelitian, yang mana makalah penelitian ini ditulis berdasarkan data-data valid, sebuah fakta yang telah dikaji dari hasil penelitian. Kemudian yang terakhir artikel eksplanatif. Untuk artikel eksplanatif ini ditulis untuk menerangkan atau menjelaskan sesuatu hal kepada pembaca menurut berbagai sudut pandang, terutama dari sudut pandang penulisnya. Untuk contohnya yaitu ada buku berjudul 3 Ciri Pribadi Sukses oleh Kevin Wugatra pada tanggal 16 Maret 2011. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri artikel. Nah, untuk ciri-ciri artikel tersebut kita sudah menuliskan beberapa ciri-ciri artikel pada presentasi kali ini. Untuk yang pertama itu ada artikel ditulis secara ringkas, padat, dan jelas. Jadi suatu artikel itu harus ditulis dan disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, padat, dan jelas. Penulisan artikel tersebut bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari artikel. Selain itu, artikel juga sebaiknya menggunakan bahasa komunikatif dan mungkin bisa dibilang sedikit bertele-tele, yang menjadikan beberapa pihak itu sering menyebut artikel itu seperti sebuah karya ilmiah. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu isi tulisan dalam artikel mengandung fakta dan opini. Jadi di ciri kedua ini artikel harus disampaikan itu mengandung sebuah fakta dan opini berdasarkan sudut pandang yang objektif dan tidak menyudutkan salah satu pihak, serta dilengkapi dengan data-data pendukung yang teruji kebenarannya. Hal ini dikarenakan seluruh tulisan dalam sebuah artikel sebenarnya adalah sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi ataupun nyata, yang bukan berupa karangan imajinatif dari seorang penulis. Jadi artikel itu harus berupa fakta, bukan imajinasi saja. Kemudian yang ketiga itu ada artikel menggunakan bahasa yang formal, lugas, dan efektif. Jadi selain ditulis secara ringkas, padat, dan jelas, artikel juga harus menggunakan bahasa formal. Hal ini dimaksud agar artikel memiliki isi yang lebih padat dan berbobot. Kemudian yang keempat ada penulisan artikel dibuat dengan sistematis. Penulisan dengan sistematis pada dasarnya dapat membuat pembaca lebih mudah dalam memahami isi dari artikel yang dibuat oleh penulis tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada bersifat faktual dan informatif.
artikel harus memiliki sifat yang faktual dan informatif karena pada dasarnya dapat dipahami sebagai sebuah artikel yang ditulis berdasarkan kenyataan dan memuat kebenaran. Sementara artikel bersifat informatif itu mengandung maksud untuk memberi informasi yang berupa hasil penelitian atau sebagainya sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, seperti itu. Selanjutnya dengan bab manfaat dari artikel. Oke, artikel memiliki beragam manfaat yang penting dalam pengembangan diri dan penyebaran pengetahuan. Berikut adalah beberapa manfaat dari artikel. 1. Mengembangkan daya imajinasi. Artikel adalah sarana yang efektif untuk menyampaikan ide penulis dan mengembangkan daya imajinasi serta kreativitas. Dengan mengekspresikan ide-ide mereka dalam tulisan, penulis dapat mengasah kemampuan imajinatif mereka dan menghasilkan karya-karya yang unik dan menarik. Yang kedua, berpikir sistematis. Menulis artikel membutuhkan kemampuan untuk berpikir secara sistematis. Penulis harus mampu menyusun ide-ide mereka dengan teratur dan jelas, serta menyampaikannya secara logis dan efektif kepada pembaca. Hal ini membantu dalam pengembangan kemampuan berpikir, analitis, dan organisasi yang penting dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, memahami tujuan menulis. Proses menulis artikel melibatkan upaya untuk memahami tujuan dari setiap tulisan yang dibuat. Penulis belajar untuk mengidentifikasi audiens mereka, tujuan komunikasi, dan pesan yang ingin disampaikan. Ini membantu mereka untuk menguasai kompetensi menulis yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka dengan efektif. Selanjutnya adalah nomor 4, yaitu sarana publikasi. Artikel adalah sarana penting untuk mempublikasikan hasil pemikiran secara ilmiah melalui jurnal-jurnal ilmiah. Publikasi artikel membantu dalam penyebarluasan pengetahuan dan penemuan baru kepada masyarakat akademis maupun masyarakat yang umum. Selain itu, artikel juga dapat dipublikasikan melalui berbagai platform online seperti website, bisa dicari di Google, dan yang lain-lain yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan jangkauan pembaca. Yang kelima, selanjutnya, dampak akademis dari artikel. Dampak akademis dari artikel itu, artikel ilmiah memiliki dampak akademis yang lumayan signifikan bagi pembaca. Pembaca dapat memperoleh pengetahuan baru, wawasan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang suatu topik atau pembahasan melalui membaca artikel ilmiah. Ya, artikel dapat menjadi sumber referensi dan informasi yang sangat berharga dalam penelitian dan pembelajaran di berbagai bidang ilmu. Selanjutnya yang keenam, media untuk menyimpan karya tulisan. Artikel juga bisa disebut karya tulis yang telah diterbitkan dapat dengan mudah diakses melalui mesin pencari atau search engine seperti Google atau bisa yang lain, Chrome atau Mozilla. Ini memungkinkan untuk para penulis menyimpan karya tulisan mereka dan membuatnya tersedia untuk pembaca di seluruh dunia. Dan selain itu, penyimpanan artikel secara digital juga membantu dalam pelestarian dan dokumentasi karya tulis untuk generasi-generasi yang mendatang. Selanjutnya, yang ketujuh, menginspirasi dan memberi informasi. Melalui sebuah artikel yang diterbitkan, siapapun dapat berbagi mengenai ide atau gagasan mereka. Artikel juga bisa memberikan sudut pandang berkenaan
dengan suatu hal didukung oleh fakta yang mendukung. Dengan menyebarkan ide-ide positif dan informasi yang berguna, artikel dapat menginspirasi banyak pembaca untuk berpikir lebih dalam dan bertindak secara progresif. Yang kedelapan, wadah mengembangkan kemampuan. Ini juga termasuk manfaat yang baik dari menulis artikel, yaitu menulis artikel melibatkan berbagai tahapan yang diperlukan, seperti mencari ide atau topik, mencari bahan referensi atau fakta pendukung, hingga menyusun kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca. Proses ini membantu dalam pengembangan kemampuan berpikir, kreatif, analitis, dan komunikasi. Selain itu, menulis secara teratur juga membantu dalam meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan penulisan secara keseluruhan. Yang terakhir, ke-9, sumber penghasilan. Menulis artikel juga dapat menjadi sumber penghasilan yang stabil. Banyak perusahaan atau platform yang menyediakan kesempatan bagi penulis untuk menghasilkan uang melalui penulisan artikel untuk mereka. Ini memberikan kesempatan bagi individu untuk menghasilkan pendapatan tambahan atau bahkan menjadi pekerjaan utama mereka. Dengan segala manfaat yang telah disebutkan, artikel memainkan peran yang penting dalam memperkaya budaya intelektual, meningkatkan pengetahuan, dan memajukan kemajuan sosial dan ilmiah. Mereka tidak hanya menyediakan platform untuk berbagi ide dan penemuan, tetapi juga membantu membentuk pandangan dunia dan mendorong inovasi dalam masyarakat. Baik, saya Pasyono Pitasari akan menjelaskan tentang sistematika dan struktur kepenulisan artikel. Setiap artikel memiliki struktur yang berbeda, tetapi pada umumnya struktur artikel mengacu pada 3 bagian inti, yakni pengenalan isu, rangkaian argumentasi, dan penegasan. Pertama yaitu pengenalan isu. Pengenalan isu berisi tentang permasalahan, fenomena, atau peristiwa aktual yang akan dibahas. Yang kedua ada rangkaian argumentasi. Rangkaian argumentasi berupa pendapat atau opini penulis terkait dengan isi atau topik yang dibahas. Bagian ini dilengkapi sejumlah teori pendukung dan fakta yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara, dan sumber lain. Kemudian ada penegasan atau pernyataan ulang. Setelah pengenalan isu dan argumentasi, selanjutnya adalah penegasan atau pernyataan ulang yang berupa kesimpulan atau pembahasan sebelumnya. Selanjutnya, untuk sistematika penulisan artikel ilmiah sebagai berikut. Pertama yaitu judul. Judul adalah bagian artikel ilmiah pertama kali dibaca dan merupakan identitas yang mewakili isi dan suatu artikel ilmiah. Apabila judul memberikan kesan baik, maka orang akan tertarik untuk membaca dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, judul harus dibuat sedemikian rupa dengan menggunakan kata-kata yang tepat agar menarik minat pembaca. Dalam memilih judul, sebaiknya tidak terlalu panjang, sederhana, singkat, dan mudah dimengerti oleh orang lain. Buatlah judul yang sesuai dengan isi, maksud, tujuan, dan ruang lingkup artikel ilmiah. Pilihlah kata-kata yang tepat dan tidak ambigu dan bermakna ganda. Selanjutnya yaitu identitas penulis. Identitas dapat mengungkap siapa yang bertanggung jawab terhadap artikel tersebut. Identitas terdiri dari 3 bagian, yaitu ada nama, afiliasi, alamat email penulis. Kemudian nama penulis dicantumkan tanpa disertai gelar akademik dan dicetak secara tebal dengan spasi di bawah judul. Afiliasi atau institusi penulis adalah fakultas dan kampus atau universitas atau perguruan tinggi berserta alamatnya. Letak afiliasi atau institusi sekitar 1 spasi di bawah nama penulis. Sedangkan alamat email penulis terletak 1 spasi di bawah afiliasi penulis. Kemudian, yang ketiga yaitu abstrak. Abstrak merupakan bagian singkat yang memberikan penjelasan lengkap mengenai isi artikel ilmiah. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Abstrak berisi beberapa hal yang mewakili isi artikel ilmiah, yaitu 1. Ada masalah yang diteliti, 2. Metodologi yang digunakan, 3. Hasil penelitian, 4. Kesimpulan dan syarat.
Salah satu kesalahan yang biasanya terjadi dalam penyusunan abstrak adalah komposisi yang tidak seimbang dan sangat penting untuk menyusun abstrak yang baik, informatif, dan deskriptif. Selanjutnya, yang keempat itu ada kata kunci atau keywords. Kata kunci merupakan beberapa kata inti dari artikel ilmiah. Kata kunci berupa kata tunggal atau satu suku kata atau istilah. Untuk memilih kata kunci yang baik, maka dipilihlah kata-kata atau istilah yang sering disebutkan dan terdapat di dalam judul, abstrak maupun isi artikel ilmiah. Letak kata kunci berupa di bawah abstrak. Kata kunci sebenarnya terdiri dari 3-6 kata atau istilah. Selanjutnya, yaitu ada bagian pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian artikel ilmiah yang membawa pembaca atau orang lain untuk memahami permasalahan yang akan dibahas pada artikel ilmiah secara runtut, jelas, dan terperinci. Dalam pendahuluan terdiri dari satu ada latar belakang dan perumusan masalah. Pada bagian ini diuraikan alasan pemilihan judul artikel, alasan atau argumentasi, dan mengenai hal-hal yang membuat penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut. Yang kedua itu ada tujuan. Hal-hal yang diuraikan dalam tujuan penelitian sebaiknya berhubungan dengan judul dan membuktikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Yang ketiga itu ada manfaat. Hal-hal yang dibahas dalam manfaat penelitian adalah mengenai hasil penelitian yang diharapkan dapat berguna bagi peneliti, objek peneliti, masyarakat, dan ilmu pengetahuan. Yang keempat ada hipotesis. Hipotesis merupakan bentuk pernyataan atau jawaban sementara peneliti dari permasalahan yang akan dibahas karena harus diuji atau dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, yaitu setelah pendahuluan ada tinjauan pustaka atau kajian teori. Bagian ini berisi pembahasan tentang teori dan hasil penelitian yang berkaitan dengan mendukung dalam penelitian artikel ilmiah. Kemudian selanjutnya ada metodologi. Metodologi penelitian adalah tata cara atau aturan yang digunakan untuk melaksanakan riset atau penelitian. Metodologi merupakan prosedur penelitian yang tersusun secara sistematis dan ilmiah, sehingga menjadi aturan yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Sebelum menganalisa hasil penelitian, suatu data yang diperoleh merupakan data mentah sehingga harus diproses terlebih dahulu. Dalam bagian ini, peneliti harus menggunakan cara berpikir yang sistematis agar dapat mendukung kesimpulan yang akan dibuat. Uraian hasil penelitian dibuat dengan struktur jelas, terarah, dan tidak menjadi pengulangan kalimat dan pembahasan yang membuat pembaca menjadi bingung. Kemudian, bagian paling terakhir yaitu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Kesimpulan berisi ringkasan dari artikel yang telah diuraikan pada bagian bahasan. Saran dibuat berdasarkan isi yang diuraikan pada bagian hasil dan analisis serta sejalan dengan kesimpulan. Bagian saran biasanya berisi rekomendasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya atau rekomendasi untuk pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian. Cara menulis artikel. 1. Menentukan ide, topik, dan tema. Hal pertama yang harus kamu lakukan dari cara menulis artikel adalah menentukan ide tulisan atau sebuah masalah yang ingin dijawab dan diselesaikan dalam tulisan tersebut. Penentuan ide ini menjadi langkah yang penting karena seringkali penulis merasa kekurangan ide, tidak percaya diri dengan ide sendiri, dan merasa idenya tidak semenarik ide orang lain. Lalu saat kamu merasa buntu dan tidak ada ide, berikut beberapa cara yang dapat kamu lakukan untuk memancing ide baru. Yang pertama adalah mulailah dari ide sederhana, contohnya masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun masalahnya sederhana, namun jika hal tersebut dapat memberikan solusi, maka tulisan kamu akan membantu orang lain. Lalu yang kedua, catat setiap ide yang muncul. Sekecil apapun ide tersebut, kamu tetap dapat mengembangkan gagasan tersebut agar bisa menjadi sebuah ide yang lebih menarik. Jangan berkecil hati karena ide yang menurut kamu biasa saja. Bisa saja dapat berarti beda di mata orang lain. Lalu, ada banyak sekali hal yang dapat kamu pikirkan menjadi ide tulisan. Hal tersebut mungkin juga dipikirkan oleh orang lain. Namun, mereka yang akhirnya berhasil menuliskan ide tersebut menjadi sebuah tulisan yang menjadi pemenangnya. Dan berjalan-jalan dapat membantu kamu mendapatkan ide saat menyaksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kamu.
Lalu yang terakhir, membaca dan menonton film dapat mengasah imajinasi dan kreativitasmu sehingga kamu dapat memikirkan ide tulisan baru. Langkah kedua adalah menyusun kerangka ke artikel. Hal berikutnya dalam cara menulis artikel adalah menyusun kerangka tulisan. Kerangka tulisan atau kerangka artikel menjadi dua hal yang penting untuk dilakukan, terutama untuk penulis pemula. Kerangka artikel akan membantu penulis mengetahui garis besar dari sesuatu yang akan mereka tulis. Fungsi lain kerangka artikel adalah agar penulis tidak kehilangan arah, sehingga saat penulis berhenti di tengah jalan, mereka dapat kembali mengingat hal-hal yang ingin mereka sampaikan di dalam artikel. Dan yang ketiga, mencari referensi dan rujukan yang kredibel. Cara menulis artikel selanjutnya adalah mencari referensi dan rujukan yang kredibel. Tidak seperti tulisan fiksi yang berdasarkan imajinasi, menulis artikel membutuhkan sumber atau referensi yang benar. Caranya adalah dengan membaca hasil penelitian atau buku-buku yang relevan dengan tema artikel yang ingin kamu tulis. Memberikan referensi yang kredibel akan membantu meraih kepercayaan pembaca terhadap artikel yang kamu tulis. Langkah keempat, menulis paragraf pembuka singkat namun berisi. Paragraf pertama dalam sebuah artikel sangat mempengaruhi pembaca untuk terus membaca artikel sampai selesai atau melewatkannya. Sehingga penting untuk kamu menuliskan paragraf pembuka yang tidak panjang, namun menarik dan bisa memancing pembaca untuk terus membaca artikel sampai selesai. Dan yang kelima, menulis artikel secara singkat, padat, dan to the point. Cara menulis artikel berikutnya adalah menulislah dengan kalimat efektif yang mudah dipahami dan to the point. Hindari mengulang kata hanya untuk memperpanjang artikel dan memperbanyak jumlah kata, karena hal ini berpotensi membuat kalimat yang kamu tulis menjadi sulit dimengerti dan membosankan. Tulislah informasi dengan kata-kata yang jelas agar pembaca mendapatkan pemahaman yang maksimal terkait isu atau ide tulisan yang kamu tulis. Lalu langkah yang keenam, menambahkan ilustrasi atau gambar. Cara menulis artikel yang keenam adalah menambahkan ilustrasi atau gambar. Ilustrasi atau gambar dapat membantu pembaca merasa tertarik untuk membaca tulisan kamu karena visualnya menarik. Langkah ketujuh, menambahkan tabel atau grafik. Langkah selanjutnya dari cara menulis adalah menambahkan tabel atau grafik. Cara menulis artikel ini dapat kamu lakukan untuk membantu pembaca memahami hal-hal yang kamu sampaikan dalam tulisan. Terkadang ada beberapa hal yang akan lebih mudah dipahami jika diproyeksikan dalam bentuk tabel atau grafik. Contohnya perbandingan data atau penjabaran data berangka. Langkah ke-8, membaca ulang artikel. Cara menulis artikel berikutnya adalah membaca ulang artikel. Hal ini harus kamu lakukan agar kamu dapat mengkaji ulang kalimat yang kamu tulis, sehingga kamu dapat mengevaluasi tulisan kamu, mengoreksi jika ada kalimat yang terasa janggal, dan membetulkan penulisan yang salah atau typo. Lalu langkah berikutnya atau langkah yang ke-9 adalah membuat judul yang baik dan menarik. Cara menulis artikel yang terakhir adalah membuat judul yang menarik. Judul menjadi hal yang sangat penting dalam menulis artikel, karena judul akan menjadi penentu awal pembaca untuk ingin melanjutkan membaca artikel yang kamu tulis atau melewatkannya. Dalam menulis sebuah judul, kamu perlu memperhatikan unsur SPOK, atau bisa dibilang subjek, predikat, objek, dan keterangan, sehingga kalimat dari judul tersebut dapat dimengerti dengan jelas. Usahakan untuk tidak membuat judul yang terlalu panjang. Buatlah judul dalam satu tarikan nafas. Lalu untuk langkah yang terakhir, teruslah berlatih menulis dengan rutin. Menulis adalah sebuah keterampilan yang dapat kamu asah. Caranya adalah dengan terus menulis setiap hari. Jika kamu tidak bisa menulis setiap hari, paling tidak buatlah jadwal rutin untuk menulis. Dengan begitu, kamu bisa terus berkembang dan menulis dengan lebih baik. Halo, pada kali ini saya akan membawakan bagian materi yaitu contoh dan analisa artikel. Pada kesempatan kali ini saya membawakan judul artikel antioksidan untuk kulit yang disusun oleh Ani Hairani, Abis Yohana Khairunisa, dan Anas Subarnas. Kemudian langsung saja dari struktur artikel terdapat tujuan artikel. Jadi tujuan dari artikel ini bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai pentingnya
antioksidan dalam produk perawatan kulit. Artikel ini membahas tentang pengujian antioksidan menggunakan metode radial superoksid, strategi formulasi antioksidan, kompatibilitas, penetrasi ke dalam kulit, serta manfaat antioksidan dalam mencegah penuaan dan menjaga kondisi kulit yang sehat. Kemudian, pendekatan penulis. Penulis menggunakan pendekatan yang sistematis dan informatif dalam menyajikan informasi mengenai antioksidan untuk kulit. Mereka mulai dengan menjelaskan pentingnya antioksidan dalam melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas dan stres oksidatif. Kemudian, gaya tulis dari penulis. Penulis menggunakan gaya tulisan informatif, akademis, dan teknis dalam artikel ini. Mereka menyajikan informasi dengan jelas dan sistematis, menggunakan bahasa yang sesuai dengan konteks ilmiah tentang antioksidan untuk kulit. Penulis juga mengutip referensi-referensi ilmiah yang mendukung setiap poin yang disampaikan, menunjukkan pendekatan yang terstruktur dan berbasis bukti dalam penyajian informasi. Gaya tulisan ini membantu pembaca untuk memahami konsep-konsep yang kompleks tentang antioksidan dan formulasi produk perawatan kulit dengan baik. Kemudian, struktur artikel. Struktur artikel dapat dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya yaitu abstrak, yang berisi menyajikan ringkasan tentang topik yang dibahas, tujuan penulisan, metodologi, dan temuan utama. Selanjutnya ada pendahuluan. Bagian ini memperkenalkan topik antioksidan untuk kulit, latar belakang, dan pentingnya perlindungan kulit dari kerusakan radikal bebas. Berikutnya ada manfaat isi dari artikel. Pada bagian ini membahas tentang manfaat antioksidan untuk kulit, jenis-jenis antioksidan, formulasi antioksidan. Kemudian metode pengujian aktivitas antioksidan. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan yang berisi merangkum temuan utama dan implikasi dari pembahasan dengan antioksidan untuk kulit. Dan tidak lupa ada daftar pusaka yang menyajikan referensi-referensi ilmiah yang dijadikan bahan dasar informasi-informasi yang terdapat dalam penulisan artikel tersebut. Kemudian target audiensi atau target pembaca. Penulis menargetkan pembaca yang memiliki minat dan kebutuhan dalam memahami peran antioksidan dalam produk perawatan kulit. Target pembaca artikel ini memungkinkan termasuk para ilmuwan, peneliti, praktisi kosmetik, ahli farmasi, dan individu yang tertarik dalam topik kesehatan kulit dan formulasi produk perawatan kulit. Dengan menyajikan informasi yang terperinci tentang manfaat antioksidan, jenis-jenis antioksidan, formulasi, dan metode pengujian, penulis bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada pembaca yang memiliki latar belakang ilmiah atau profesional di bidang perawatan kulit. Kemudian bagian artikel selanjutnya ada sudut pandang. Penulis memberikan perspektif ilmiah dan teknis dalam artikel ini. Mereka mendekati topik antioksidan untuk kulit dari sudut pandang ilmiah dengan menyajikan informasi berdasarkan penelitian dan data yang terkini. Penulis juga memberikan sudut pandang praktis dengan membahas aplikasi antioksidan dalam produk perawatan kulit dan formulasi yang aktif. Dengan pendekatan ini, pembaca dapat memahami konsep-konsep ilmiah tentang antioksidan dan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan dalam praktik-praktik perawatan kulit sehari-hari. Kemudian bagian terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan artikel yang dibahas, dapat disimpulkan bahwa antioksidan memainkan peran penting dalam perlindungan kulit dan kerusakan akibat radikal bebas, radiasi UV, dan proses penuaan. Artikel tersebut membahas tentang antioksidan untuk kulit, jenis-jenis antioksidan, formulasi yang efektif, serta metode pengujian aktivitas antioksidan. Penekanan pada pentingnya stabilitas, kompatibilitas, dan penetrasi dalam formulasi antioksidan juga disorot.
Kemudian rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan artikel ini adalah pentingnya pengembangan formulasi antioksidan yang stabil dan mampu menembus permukaan kulit dengan baik. Menggunakan metode teknologi yang liposom atau niosom dalam formulasi produk antioksidan topikal dapat memudahkan penetrasi ke dalam jaringan target. Sekian itu saja yang hasil analisa saya terhadap artikel antioksidan untuk kulit berikut ini. Terima kasih.